Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Melanjutkan video saya sebelumnya tentang transaksi hutang piutang antar perusahaan afiliasi yang saya bahas di video sebelumnya. Maka kali ini video sambungannya untuk jenis utang, transfer utang tidak langsung. Transfer utang tidak langsung. Semoga video ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara pemirsa, mengingat kembali ada dua jenis transfer utang. Ya, yang pertama adalah transfer langsung. Lalu yang kita bahas berikutnya ini adalah transfer utang tidak langsung, di mana contohnya adalah PT Anak menerbitkan instrumen utang, obligasi misalnya, dibeli oleh PTY, lalu PTY menjual obligasi tersebut kepada PT Induk, sementara PT Induk dan PT Anak ini satu afiliasi. Nah, ini yang disebut dengan transfer utang tidak langsung. Langsung saja ke contohnya. Nah, karena kita hanya akan bahas satu contoh, maka di contoh ini langsung kita yang pakai diskonto atau premium. Tidak usah kita awali yang sebesar harga nominal dulu, baru berikutnya yang dengan diskonto atau premium, tapi di contoh ini langsung kita pakai ada diskonto atau premium. Ya, saya bacakan. PT Induk membeli 60% saham biasa PT Anak pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar nilai bukunya yaitu 360 juta. Bagaimana kalau di atas nilai buku, di bawah nilai buku? Konsen variasi itu tidak di pokok bahasan ini. Ya, variasi di atas nilai buku, di bawah nilai buku itu ada di materi sebelumnya. Silakan dicek video saya. Ya, saya lanjutkan bacanya. Saldo akun modal saham PT Anak sebesar 500 juta, akun saldo laba PT Anak 100 juta. Ini yang dimaksud sebesar nilai buku itu ini. Nilai buku PT Anak itu 500 juta modal saham ditambah saldo laba 100 juta berarti 600 juta. Kalau dibeli 60%, 60% kali 600 juta, ketemunya 360 juta. 360 juta kok dibeli dengan harga 360 juta, berarti harga belinya sebesar nilai buku. Saya lanjutkan. Pada tanggal 2 Januari 2015, PT Anak menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 200 juta, tingkat bunga atau kupon 12% setiap 30 Juni dan 31 Desember. Jangka waktu 10 tahun, obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga 210 juta, berarti ada premium ya. Di atas nilai nominal itu ada premium. Kalau di bawah seperti contoh yang video sebelumnya, 90% itu diskonto. Dan dibeli oleh PT luar yang merupakan perusahaan di luar afiliasi. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Induk membeli obligasi tersebut dari PT luar seharga 182 juta. Sengaja saya gunakan 31 Desember 2015 biar tidak terlalu lama berproses ya. Langsung di laporan keuangannya ini obligasi itu sudah dipegang oleh PT Induk. Kalau obligasi ini masih dipegang oleh PT luar, nggak ada pokok bahasan ini. Ya, berarti tidak ada utang piutang antar afiliasi karena yang pegang obligasi PT luar. Nah ini sudah kembali ke PT Induk. Ya. Pak, kenapa Pak ngambilnya kok 31 Desember? Biar tepat di tanggal kupon, ya, biar tidak ada kupon berjalan atau bunga berjalan obligasi. Apa itu bunga berjalan? Lihat materi intermediate accounting, akuntansi keuangan menengah. Ya, saya lanjutkan bacanya. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 2015 dan 75 juta untuk tahun 2016. PT Anak mengumumkan pembagian dividen 30 juta di tahun 2015 dan 40 juta di tahun 2016. PT Induk memperoleh laba 150 juta di tahun 2015 dan 160 juta di tahun 2016. PT Induk mengumumkan dividen sebesar 80 juta di tahun 2015 dan 80 juta di tahun 2016. Saya ulang, 80 juta baik untuk tahun 2015 maupun 2016. Baik. Ya. Jadi posisinya seperti ini ya. Kalau saya gambarkan 2 Januari 2015 PT Anak ya menerbitkan obligasi seharga 210 juta dijual kepada PTIC.
Lalu PTZ tanggal 31 Desember menjual obligasi dan dibeli oleh PT Indo. Sekarang obligasinya di sini. Yang menerbitkan ini, yang pegang sekarang PT Indo di sini. Ini satu afiliasi, entitas konsolidasi. Ya. Jurnalnya pada tanggal 2 Januari, ya, PT Anak menjurnal ketika menjual obligasi kas debit 210 juta. Wah, laku di atas nilai nominal, maka uang yang didapat 210 juta debit. Hutang obligasi kredit 200 juta. Premium hutang obligasi atau agio hutang obligasi 10 juta. Ya. Tanggal 30 Juni bayar bunga, beban bunga debit 11.500.000, premium hutang obligasi debit 500.000, kas kredit 12 juta. Begini ceritanya, ya. Jadi bunga obligasinya yang menjadi beban ini menjadi berkurang. Karena apa? Hitungan bunga yang dibayar itu adalah 200 juta kali 6/12 kali 12%. Berarti 12 juta. 12 juta diberikan kepada PT Luar, ya. Tetapi pengakuan beban bunganya itu tidak 12 juta, cuma 11.500.000. Kenapa? Karena yang 500.000 itu diperlakukan sebagai amortisasi premium, ya. Jadi obligasi kita itu sudah laku tinggi, walaupun kita membayar 12 juta, tapi bunganya itu janjinya bukan 12 juta, cuma 11.500.000. Ya, jadi lebih ringan, lebih murah bunganya. Karena apa? Ada amortisasi premium hutang obligasi. Lah premium hutang obligasi ketemunya 500.000 dari mana? Premiumnya kan totalnya 10 juta. 10 juta kalau 10 tahun berarti setiap tahun 1 juta. Kalau setiap tahun 1 juta, pada saat membayar bunga ini setiap 6 bulan, berarti setiap setengah tahun berarti 500.000. Ya. Atau ya bolehlah 10 juta dibagi 20. 20 itu dari mana? 20 semester. Ya, 20 semester. Atau 10 juta dibagi 10 ketemu 1 juta. 1 juta untuk 6 bulannya dibagi 2. Ya. Berikutnya untuk 31 Desember, jurnalnya sama, beban bunga debit 11.500.000, premium hutang obligasi debit 500.000, kas kredit 12 juta. Ya. Nilai buku obligasi per 31 Desember 2015, kenapa kita menghitung nilai buku untuk tanggal 31 Desember? Ya, karena di tanggal inilah obligasi itu dibeli oleh PT Indo. Ya. Nilai nominal obligasi 200 juta, premium obligasi 10 juta, sehingga nilai buku obligasi pada saat penerbitan 210 juta. Amortisasi premiumnya sudah 2 kali, 30 Juni dan 31 Desember 1 juta, sehingga nilai bukunya sekarang tinggal 209 juta. Ini kalau terus-terusan sampai tanggal jatuh tempo, pasti nilai bukunya menjadi 200 juta, sebesar nilai nominal. Sehingga pelunasan obligasi itu pasti sebesar nilai nominal. Kalau terus-terusan sampai 10 tahun. Kalau bertahan sampai 10 tahun. Lanjut. PT Indo mencatat ayat jurnal sehubungan dengan pembelian obligasi tanggal 31 Desember sebagai berikut. Investasi obligasi PT Anak debit, PT titik-titik ya maksud saya, PT Anak ya. Kas kredit, angkanya berapa? Dia belinya dari PT Luar seharga 182 juta. Ya sudah, 182 juta itu. Sebesar harga perolehan. Ya. Lalu berikutnya 31 Desember ya. Ini mencatat tadi loh, ada yang laba dari PT Anak seperti itu ya. Maka jurnalnya kalau pakai metode ekuitas, ingat ini berarti metode ekuitas ya. Kalau pakai metode harga perolehan ya tidak usah dicatat, tapi karena ini pakai metode ekuitas misalnya. Sekali lagi pakai metode ekuitas misalnya. Maka dapat informasi laba dari PT Anak 50 juta, dicatat investasi saham PT Anak debit 30 juta, pendapatan dari PT Anak kredit 30 juta. Dari mana 60% dari 50 juta? Saudara jangan bingung, ini bukan pembahasan utang piutang antar afiliasi. Sekali lagi, ini bukan pembahasan utang piutang antar afiliasi. Tetapi ini apa yang biasa dilakukan pada saat penyusunan laporan konsolidasi. Ya. Berikutnya 31 Desember, kas debit investasi saham PT Anak kredit angkanya 18 juta. Dari mana ini? Dividen.
60% kali 30 juta karena PT Anak membagi dividen. Ya. Berikutnya, Saudara, penjelasan saya, PT Induk membeli obligasi tersebut bukan langsung dari PT Anak, tetapi dari perusahaan lain di luar entitas konsolidasi. Dengan asumsi bahwa bunga telah dibayarkan, maka PT Induk belum menikmati pendapatan bunga di tahun 2015. Tadi belinya tanggal 31 Desember ya. Bayarnya bunga tadi sudah kepada PT luar, jadi tidak ada pendapatan bunga. Maka pekerjaan eliminasi untuk pendapatan bunga dan beban bunga tidak ada. Karena pendapatan bunganya sudah dinikmati oleh PT luar. Ya. Ditinjau dari sudut pandang konsep konsolidasi, pembelian obligasi milik PT Anak dan PT Induk dapat dianggap sebagai pelunasan obligasi oleh entitas konsolidasi. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, harus diakui keuntungan atau kerugian sebesar perbedaan antara nilai buku obligasi pada tanggal pembelian kembali dengan jumlah yang dibayarkan. Tadi masih ingat ya, nilai bukunya 209 juta, lalu yang dibayarkan 182 juta. Masih ingat itu ya? Ya. Coba kita lihat. Nilai buku obligasinya 209. Perhitungannya dari mana Pak 209? Silahkan dicek di menit keberapa tadi di depannya. Silahkan dicek ya. Harga yang dibayarkan 182 juta. Maka keuntungan pelunasan obligasi 27 juta. Jurnalnya seperti ini. Ya. Ini jurnal eliminasi yang harus dibuat saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Satu, ini sudah dibahas di sebelumnya, bukan pokok bahasan hutang piutang antar afiliasi. Modal saham PT Anak dieliminasi. Saldo laba PT Anak dieliminasi. 300 juta dari mana? Jumlahnya 500 juta ya. 60%-nya berarti 300 juta. Saldo laba PT Anak dihitung dulu, ada ini perhitungannya. Perhitungannya ada ya. Saldo awal investasi, saldo labanya 100 juta ditambah 50 juta labanya, kurangi dividen 30 juta. Ya, kalikan 60% di sini ya. Investasi saham PT Anak berasal dari saldo awal investasi 360 ditambah 30 tadi kabar laba, informasi laba, kurangi 18 itu karena dividen 372. Ya. Nah, yang inilah eliminasi karena pokok bahasan kita yang ini. Ya, hutang obligasi debit 200 juta. Jadi PT Anak bilang, saya punya utang loh kepada siapa? Kepada diri saya sendiri. PT Induk itu kan satu tubuh ya. Maka diminta dibatalkan. Investasi obligasi PT Induk bilang, saya punya loh investasi obligasi 182 juta. Investasinya kemana? Ke diri saya sendiri, batalkan ya. Lalu premium hutang obligasi juga dibatalkan, masih 9 ya. Tadinya kan 10, sudah sempat diamortisasi 2 kali ya. 500 dan 500, masih 9. Maka ini juga dieliminasi. Berikutnya ada selisih, selisihnya namanya keuntungan pelunasan obligasi. Jadi konteks pelunasan itu adalah pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi PT Induk yang membeli obligasi dari PT luar itu dianggap seperti pelunasan. Ya, satu tubuh. Nanti setelah penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 1 Januari ya sudah lepas lagi ya. PT Anak beroperasi sendiri, PT Induk beroperasi sendiri. Nanti pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi baru seperti ini lagi. Ya. Oke, akun hutang obligasi dieliminasi sebesar 200 juta. Akun premium hutang obligasi dieliminasi 9 juta. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Investasi obligasi dieliminasi sebesar saldonya. Akun keuntungan pelunasan obligasi PT Anak dieliminasi sebesar saldonya 27 juta. Ya. Baik. Laba bersih konsolidasi per 31 Desember dihitung sebagai berikut. Laba terpisah PT Induk 150 juta tadi ya. Laba bersih PT Anak 50 juta. Keuntungan dari pelunasan obligasi 27 juta. Laba direalisasi PT Anak 77 juta. Bagian PT Induk atas laba PT Anak 77 juta kali 60%, 46.200. Sehingga laba bersih konsolidasi 196 juta 200.000. Ini labanya PT Induk, ini labanya PT Anak. Ya. Baik. Laba bersih konsolidasi per 31 Desember 2016 dihitung. Satu laba terpisah PT Induk 160 juta. Kok 160 juta dari mana?
Ya, itu informasinya di soal tadi ya. Bagian PT Induk atas laba PT Anak, laba bersih PT Anak 75 juta, amortisasi PT Induk atas diskonto obligasi 200 juta min 182 juta dibagi 9, ketemunya 2 juta. Jadi ini tadi ya, kan ada diskonto jadinya, uang obligasinya itu 200 juta. Sekarang obligasinya itu sudah di PT Induk, ya posisinya 2016 itu sudah di PT Induk, ya. Obligasinya 200 juta, dibeli dengan harga 182 juta, itu kan berarti ada diskonto atau disagio. Kalau di atasnya namanya agio atau premium, kalau di bawahnya diskonto atau disagio. Dibagi 9. Kenapa dibagi 9? Umurnya tinggal 9 tahun. Sehingga tiap tahunnya 2 juta. Amortisasi PT Anak atas premium obligasi yang sudah pernah dilakukan itu 1 juta, 500.000 kali 2 ya. Laba setelah amortisasi 72 juta. Bagian PT Induk atas laba PT Anak 47 juta kali 60%, ketemunya 43.200, maka laba bersih konsolidasinya 203 juta 200.000. Begitu ya. Semoga dapat menjelaskan materi ini. Semoga video ini membantu untuk memahami materi ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.